Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan materi pada kelas 7 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di pertemuan ketiga. Pada bab 4 ini dengan judul Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dengan kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di pertemuan ketiga ini yang perlu kita bahas adalah jenis keberagaman masyarakat Indonesia. Arti penting keberagaman masyarakat Indonesia. Jenis keberagaman masyarakat Indonesia. Ada 4 jenis keberagaman masyarakat Indonesia yang akan kita bahas di kelas 7 ini. 1. Keberagaman suku bangsa. 2. Keberagaman agama dan kepercayaan. 3. Keberagaman ras, dan 4. Keberagaman antar golongan. Kita akan bahas satu persatu. 1. Jenis keberagaman suku bangsa. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa daerah, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Besar kecilnya suku bangsa yang ada di Indonesia tidak merata. Suku bangsa yang jumlah anggotanya cukup besar antara lain suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Bugis, Makassar, Minangkabau, Bali, dan Batak. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal antara lain di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa antara lain suku Jawa, Sunda, Baduy, dan Samin. Di Pulau Kalimantan yaitu suku Dayak. Di Pulau Sulawesi antara lain suku Bugis, Makassar, Manado, dan Gorontalo. Di kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir, Talaud, dan Ternate. Di Bali terdapat suku Bali. Di Nusa Tenggara terdapat suku Lombok, Bima, dan Timor. Di Papua terdapat suku Asmat dan Dani. Keberagaman suku bangsa dan budaya bukanlah penghalang bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. 2.
Jenis keberagaman agama dan kepercayaan. Keberagaman agama di Indonesia disebarkan melalui perdagangan. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Agama Islam dibawa oleh bangsa Gujarat dan Persia. Agama Katolik dan Kristen dibawa bangsa Eropa, dan agama Konghucu dibawa bangsa Tionghoa atau Tiongkok. Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar, karena hal itu merupakan perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Kita harus bersikap toleran, hormat menghormati, saling menghargai, dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain, sehingga tercipta kerukunan hidup. Jenis keberagaman yang ketiga adalah keberagaman ras. Ras adalah kelompok besar manusia yang memiliki ciri-ciri khas dan sifat fisik yang berkembang secara biologis. Ras bersifat tetap dan atau permanen karena merupakan keturunan. Ciri fisik yang umum adalah warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, bentuk badan, ukuran badan, serta warna dan bentuk mata. Ciri yang tidak tampak adalah golongan darah. Jenis ras masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada di wilayah Indonesia antara lain: 1. Ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. 2. Ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. 3. Ras Asiotik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, Korea, dan ras ini tersebar di seluruh Indonesia. 4. Ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kondisi masyarakat yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik yang dapat merugikan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Jenis keberagaman yang keempat yaitu keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Keberagaman antar golongan mencakup suku bangsa, bahasa, aliran politik, agama, dan kelompok sosial, serta adanya lapisan-lapisan dalam masyarakat. Kelas sosial atau dikenal dengan kelas sosial. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keberagaman budaya yang juga dipengaruhi oleh kebudayaan luar. Keberagaman antar golongan
harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Arti penting keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Mencapai tujuan bersama. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Bangsa Indonesia akan kuat dan berjaya jika bersatu. 2. Sumber kekayaan dan kekuatan bangsa. Keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan adalah kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia, bukan kelemahan. Kebesaran bangsa Indonesia karena keragaman, maka kita harus menghargainya dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.